Halo, kenalin, nama aku Gani dari Psikologi Angkatan 2019, asal dari Lampung. Kebetulan kemarin habis ikut programnya Kementerian Sosial namanya Pejuang Muda. Buat penempatannya itu ada di Kalimantan Utara. Nah, iya, jadi mungkin mau cerita dulu gimana awalnya bisa ikut Pejuang Muda. Jadi di bulan-bulan September itu kegiatannya cuma kuliah, terus aku nge-scroll Instagram sampai Instagramnya itu habis, sampai ada tanda centang kan, kalian tahu ya. Nah, terus habis itu aku nemu ada satu postingan itu tentang pejuang muda. Nah, kebetulan tuh yang ngadain kan Kementerian Sosial, beda dari MBKM yang lain. Biasanya kan MBKM itu yang ngadain Kementerian Pendidikan ya. Nah, ini Kementerian Sosial karena aku punya minat-minat buat bekerja di Kementerian Sosial. Aku daftar itu di hari terakhir dan di jam-jam terakhir karena itu ada 3 syaratnya kalau nggak salah. Syaratnya itu CV, portofolio, sama esai. Nah, aku baru bikin esai jam-jam 6 sore habis maghrib, sebelum jam 12 malam ditutup gitu. Nah, waktu daftar itu aku klik submit itu pesertanya seluruhnya kalau nggak salah kurang lebih 11.000. Nah, itu agak pesimis ya, 11.000 itu banyak banget. Nah, itu kan ada beberapa seleksinya. Nah, seleksinya itu yang pertama tadi berkas, terus kedua itu ada FGD, Focus Group Discussion gitu. Nah, dari dari berkas ke FGD itu diseleksi lagi. Jadi kalau nggak salah nih ya, itu jadi sekitar 8.000 peserta dari seluruh Indonesia itu ya. Nah, ternyata aku lolos ke 8.000 peserta itu, terus ikut FGD, dan FGD-nya itu dibagi per sesi. Jujur FGD-nya susah karena soal permasalahannya itu sulit banget dan kita harus berkontribusi dengan satu tim di room FGD. Nah, oke, lanjut. Habis FGD selesai, itu tuh udah pengumuman final nih, pengumuman buat lolos apa enggaknya. Jadi pengumuman itu siang-siang, belum makan siang, jadi agak lemes. Habis itu pengumuman nih, kalau nggak keluar, terus aku tungguin, aku refresh terus akhirnya keluar nih, download berkasnya, terus aku cari di Bang Syagani dan akhirnya ada. Itu udah seneng, pertama seneng. Nah, tapi jangan seneng dulu karena di kan program pejuang muda itu kan diambil, yang lolos itu ada 5.140 peserta karena bakal dibagi ke 514 kabupaten seluruh Indonesia. Nah, awal pendaftaran itu kita bisa milih kita bakal ada di kabupaten mana, kabupaten kota mana. Nah, waktu itu aku milihnya ke kota Semarang kan, jelas dong yang deket gitu. Nah, terus ternyata waktu penempatannya itu amat sangat jauh, yaitu di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Bulungan. Nah, di Kalimantan Utara sendiri ada 5 kabupaten, setiap kabupaten itu kuotanya ada 10 peserta. Tapi untuk Bulungan sendiri karena mungkin jauh ya, terus banyak yang kuotanya nggak 10, jadi teman-teman yang lain itu ada yang mundur karena lokasinya itu terlalu jauh mungkin buat mereka. Jadi buat Bulungan sendiri satu timnya ada 6 orang, salah satunya aku. Itu kita bakal ngomongin pas udah di sana ya. Nah, di sana itu ada susahnya, ada senangnya. Mungkin susahnya dulu nih. Nah, susahnya itu teman-teman perlu tahu bahwasanya Kalimantan Utara itu kan provinsi Kalimantan Utara itu provinsi ke-34 di Indonesia. Jadi kayak masih baru bangun lah istilahnya, kayak baru membangun daerah gitu. Nah, kebetulan dan bersyukurnya sebenarnya aku tuh ada di pusat pemerintahan provinsi di Kabupaten Bulungan itu. Tapi ada tapinya nih. Ternyata pusat provinsinya itu mungkin karena aku tadinya berangkatnya dari Semarang nih, itu agak ada culture shocknya gitu ya. Pertama, di sana itu mungkin fasilitasnya agak sulit ditemukan. Terus air juga buat warga sana itu kayak hal yang langka mungkin karena
aku sendiri di sana kan tinggal nih, misal pagi itu kalau nggak buru-buru ngisi air mungkin sulitnya, itu mungkin masalah personal ya. Nah kalau masalah yang pas kegiatannya langsung, itu tuh ada salah satunya itu adalah fasilitas jalan teman-teman. Jadi di Kabupaten Bulungan ini logikanya di pusat pemerintahan provinsi itu kan seharusnya fasilitasnya bagus-bagus ya. Aku pernah datang di salah satu daerah namanya Teluk Inding, itu jalannya lebih tepatnya lebih kayak sawah sih, karena habis itu waktu habis hujan gitu, kayak aku jalan aja sampai kepleset-pleset gitu, pokoknya sulit lah, pokoknya baju itu lumpur semua gitu. Itu salah satu tantangan yang pertama ya. Yang kedua, di sana itu kan masyarakatnya beragam, ada yang dari suku Flores, mungkin dari orang-orang timur, karena Kalimantan kan tempat transmigrasi. Nah kemudian ada dari orang aslinya sendiri, orang Dayak, orang Banjar gitu. Terus ada orang Bugis, ada orang Jawa juga. Nah yang jadi masalah kedua adalah ketika kita di sana itu kan ada tugas yang diberikan dari Kementerian Sosial. Salah satunya itu verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Nah di situ tuh kita cuma dikasih nama sama alamat yang nggak terlalu jelas. Nah di situ tuh kayak sulit banget itu buat nemuin mereka, karena keberagaman suku tadi mungkin belum terlalu membaur ya di sana. Jadi kayak satu RT ketika kita beda kelompok masyarakat, kita tuh bakal sulit buat nyari yang lainnya gitu sih. Mungkin itu dulu. Kan udah bilang ngomongin sulitnya, sekarang ngomongin enaknya nih. Kayaknya daripada sulitnya lebih banyak enaknya ya. Nah yang pertama pastinya jalan-jalan dong, dibiayain sama Kementerian Sosial. Tadinya itu aku sempat ragu buat ikut ini karena jauh banget kan. Terus aku tanya temenku, dia dapat penempatan di NTT, terus aku tanya, ini kira-kira diambil nggak ya? Terus temenku tuh bilang, ambil aja Gan, karena kapan lagi kan di jalan-jalan dibayarin Kementerian Sosial tuh, enak kan? Nah itu naik pesawat, pulang pergi dibayarin pemerintah. Ya terus abis itu kedua itu temennya, karena temen-temennya itu kayak udah 2 bulan di daerah. Terus walaupun sebelumnya kita nggak kenal, temenku ada 5-6 bareng aku, ada yang dari warga lokal sana juga ada yang dari Batam, ada yang dari Jogja gitu. Nah jadi kayak temennya itu udah kayak keluarga gitu loh. Kalau misalnya ada susah kita saling bantu gitu. Tapi itu kedua ya, tadi habis dari jalan-jalan gratis, punya dapat temen yang kayak keluarga. Yang ketiga itu pengalaman kerja di lingkungan dinas sosial. Salah satunya kayak kan ini programnya Kementerian Sosial, jadi pastinya kita bakal ketemu dengan masalah-masalah yang ditangani oleh pihak Kementerian Sosial, di mana di situ kita di bawah naungan dinas sosial kabupaten tadi. Nah di situ banyak pelajaran hidup yang luar biasa. Di sana aku ketemu sama bapak-bapak nelayan, dia nggak punya kaki karena kecelakaan, tapi dia masih bisa nelayan. Ketemu bapak-bapak yang hidup sendiri, tapi dia masih semangat buat hidup, punya banyak banget pokoknya pelajaran hidup yang bisa diterima. Dan yang keempat, ini yang pastinya mungkin teman-teman juga pengen ya, itu adalah selama kita di sana itu kita digaji, digaji, dapat kayak uang transport gitu. Dia di sana juga dikasih uang saku, dan itu jumlahnya lumayan karena hitungannya harian. Nah sangat lumayan, karena aku di sana itu dari bulan November full dan Desember 20 hari, jadi kurang lebih sekitar 50-an hari. Dan kemarin pas pulang, uang sakunya itu masih ada setengahnya. buat jalan-jalan sih ya gitu. Itu mantap. Terakhir buat kalian yang mau ikut pejuang muda, tipsnya yang pertama, kalian siapin portofolio ya teman-teman, karena salah satu syarat tadi, ada 3 syarat kan yang sebutin, salah satunya itu portofolio. Nah waktu aku ngobrol sama teman-teman satu kelompokku di kabupaten itu, portofolio mereka tuh keren-keren. Nah kebetulan, dan aku udah nyiapin portofolio alhamdulillahnya dari tahun sebelumnya, karena aku sempat ikut kegiatan juga. Itu salah satunya. Terus kalian juga harus belajar mungkin bikin esai, nggak usah banyak-banyak ya, mulai dari 2 halaman gitu.
terus dibaca-baca lagi gitu. Terus yang ketiga mungkin teman-teman bisa nyiapin buat tabungannya, disiapin dulu, karena kalau di sistemnya kan ini kan ditempatin ke daerah-daerah gitu. Nah, sistem dari Kementerian Sosial itu biasanya itu reimburse, jadi teman-teman bisa mungkin nanti bisa kan, karena kemarin aku covid itu kayak uang PCR terus uang perjalanan darat itu masih di reimburse dulu gitu, jadi itu masih pakai uang tabungan sendiri gitu. Nah ya gitu sih pokoknya, buat teman-teman yang mau ikut Pejuang Muda benefitnya luar biasa banyaknya, jadi jangan lupa buat tunggu info selanjutnya aja. Udah.